Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuniasia Karneli. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait materi tentang prinsip-prinsip dan hambatan komunikasi. Nah, langsung saja kepada materinya. Yang pertama yaitu apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah suatu aktivitas yang berfungsi untuk menyampaikan informasi yang baik berbentuk pesan, ide, perasaan, pikiran, gagasan yang diberikan kepada satu pihak ke pihak lainnya. Nah, biasanya komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Langsung saja pada prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang pertama yaitu suatu proses simbolik. Nah, di mana komunikasi itu merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi terus berkelanjutan secara terus-menerus. Lambang atau simbol adalah suatu yang digunakan untuk menunjuk sekelompok orang. Lambang itu adalah suatu kategori, seperti tandanya adalah awan itu gelap. Awan itu gelap itu tandanya hari mau hujan. Nah, itu seperti contoh komunikasi dari proses simbolik. Yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, di mana pada saat orang tersebut tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain berkomunikasi, maka orang tersebut sudah terlihat dalam proses komunikasi. Seperti saja yaitu gerak tubuhnya, ekspresi wajahnya. Seperti contoh ekspresi wajah itu seseorang itu senyum itu dapat diartikan oleh seseorang oleh orang lain, itu tandanya orang itu bahagia. Yang ketiga yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Nah, setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat ketidaksengajaan yang rendah. Nah, artinya, tindakan komunikasi tidak direncanakan. Kesengajaan itu bukanlah syarat untuk terjadinya komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita potensial dan ditafsirkan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu ada komunikasi yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun non-verbal sesuai dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu akan berlangsung. Sepertinya saja seseorang menelpon saudara jauhnya, itu tandanya kabar yang sangat penting, seperti dia memberikan sebuah berita orang tuanya kecelakaan atau adiknya sedang sakit atau bagaimana gitu. Itu contohnya dari komunikasi dalam konteks ruang dan waktu. Kelima yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial, di mana proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung secara satu arah saja, melibatkan respon tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu diterima dan dimengerti. Oke. Dari sekian 5 prinsip dari komunikasi itu, yang pertama bisa kita ulangi, ada proses komunikasi secara simbolik atau simbol. Yang kedua itu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga yaitu komunikasi yang berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang keempat yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang kelima yaitu komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Nah, itulah prinsip-prinsip komunikasi menurut analisa saya dan menurut sumber yang saya dapat. Langsung saja pada materi selanjutnya yaitu hambatan-hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi yang saya dapat dari sumber-sumber lain yaitu ada hambatan fisik, hambatan usia, hambatan budaya, bahasa, percakapan teknologi, dan hambatan lingkungan alam dan kondisi sekitarnya. Nah, yang pertama yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik itu apa? Nah, hambatan fisik itu menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan fisik badan seseorang. Nah, seperti contohnya, saya berbicara dengan nenek-nenek di mana memiliki pendengaran yang kurang memadai.
Maka dari itu, saya sebagai komunikator, sebagai menyampaikan suatu informasi, saya harus mengeluarkan suara yang keras gitu, agar informasi tersebut diterima oleh si komunikannya atau si nenek tersebut, karena pendengarannya yang kurang memadai atau kurang stabil gitu. Itu contoh seperti hambatan fisik. Kedua yaitu hambatan usia. Nah, hambatan usia ini memang kadang menjadi salah satu hambatan saat berkomunikasi. Seperti contohnya saja, seorang anak ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Kebanyakan anak-anak sekarang takut dengan ayahnya, berbicara kepada ayahnya, karena mungkin ketegasan ayahnya itu terlalu berlebihan. Jadi anak tersebut takut akan apa yang ingin dia sampaikan gitu. Maka dari itu, proses komunikasinya terhambat. Dia ingin menyampaikan sesuatu tapi takut kena marah gitu. Yang ketiga yaitu hambatan budaya. Hambatan budaya dapat dilihat seperti seorang turis. Kita contohkan saja, orang turis tersebut ingin berwisata ke daerah Bukit Tinggi, ya, tepatnya di daerah Sumatera Barat. Banyak sekali turis yang datang daerah Sumatera Barat ini karena pergi berwisata misalnya ya di Bukit Tinggi tersebut. Banyak orang Minang sulit menerima informasi atau pertanyaan yang disampaikan oleh turis tersebut kepada orang Minang, karena ya orang turis tersebut menggunakan bahasa Inggris. Nah, apalagi orang turis tersebut berbicara dengan nenek-nenek misalnya, ya mungkin kebanyakan kurang paham apa yang dimaksud dan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Yang kedua itu, yang keempat itu ada hambatan bahasa. Yang kelima ada hambatan kecakapan teknologi. Nah, hambatan kecakapan teknologi ini dalam suatu pertemuan mediasi komunikasi orang tua dan anak di suatu sekolah menyampaikan slideshow-nya tentang SMS seseorang ABG remaja kepada kasihnya dengan menggunakan kalimat kata-kata slang atau bahasa-bahasa alay. Keenam yaitu hambatan lingkungan alam dan kondisi sekitar. Hal ini bisa mudah ditemui semisal ketika menjadi salah menangkap maksud komunikasi karena suaranya yang bising atau polusi udara gitu. Lingkungan alam lainnya seperti letak, jarak pengirim pesan dan penerima pesan yang berjauhan menyebabkan info tidak terima dengan jelas gitu. Dan video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.